Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadan dengan nomor PNIC CP198. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit sedikit menjelaskan tentang mengenai modul manufaktur di UD17 ini. Eh, Mungkin yang pertama saya lakukan, saya akan login dulu di pada modul saya di sini. Saya sudah buatkan database. Kemudian kita eh, perlu menginstal modul manufaktur ini. Untuk modul manufaktur sudah terinstall di sini. Kita bisa ke dashboard, kemudian pilih manufaktur. Nah, ini adalah modul manufaktur. Nah, selanjutnya kita akan membuat bill of material atau BOM. Nah, bill of material itu adalah dokumen struktur yang merinci semua bahan baku, komponen, subkomponen, dan item yang diperlukan untuk membuat suatu produk, termasuk kuantitas yang dibutuhkan untuk masing-masing komponennya. Jadi, eh, BOM ini merupakan hal yang fundamental dalam perencanaan produksi dan manajemen inventory yang membantu perusahaan mengelola proses manufaktur agar lebih efisien. Nah, untuk dapat membuat bill of material, kita eh, pilih produk, kemudian di sini ada bill of materials. Nah, di sini kita dapat klik new untuk membuat bill of material yang baru. Nah, contohnya di sini, eh, misalkan ya, ini contoh. Contohnya ini, oh ini aja deh. Contohnya drawer misalnya. Nah, drawer. Oh iya, lupa. Sebelumnya kita harus mengaktifkan ini ya, type bomnya atau type bill of materialnya. Kita perlu mengaktifkan subcontracting nih. Kita pergi ke configuration, kemudian ke setting. Nah, untuk subkontrak ini perlu kita aktifkan. Nah, subcontracting ini apa? Subcontracting ini adalah fitur di mana sebuah perusahaan dapat mengalihkan sebagian pekerjaan atau mengalihkan prosesnya pada pihak ketiga atau perusahaan lain yang memiliki keahlian khusus gitu dalam bidang tersebut, contohnya kayak perakitan atau apa gitu ya. Kita perlu mengaktifkan yang ini, subcontracting. Nah, setelah diaktifkan, eh, pilih save. Oke, kita kembali lagi ke tadi mana ya, di bill of material. Nah, ini. Nah, tadi itu kita eh, yang ini ya kalau nggak salah, buat baru lagi aja ya. Kita buat baru lagi aja. Hmm, di produk, bill of materials. Nah, kita kemudian misalkan di sini eh, kabel manajemen box deh. Nah, untuk kuantitinya saya mau pilih satu aja.
Nah, untuk bill of materialnya, pilih subkontraktor. Untuk subkontrak ini kita masukkan nama subkontraktornya yang jadi subkontraktornya, misalkan di sini di Koedik, contoh ini dan untuk komponennya, untuk komponen buat membangun apa si produk ini, contohnya di sini papannya wood panel. Untuk membuat satu kabel manajemen box ini, contohnya misalkan 6 deh, 6 wood panel. Untuk scrollnya 10 plus 10 nih, tuh baut baut lah tuh. Oke. Untuk view of detailnya cukup seperti ini. Kita juga dapat melakukan print pada view of material. Eh, di sini itu ada di sini di print, sudah yang lupa di save. Nah, kita kembali ke view of material. Nah, ini adalah bill of material yang telah kita buat. Nah, selanjutnya manufacturing order. Kita akan buat manufacturing order. Nah, manufacturing order itu adalah dokumen yang berisi instruksi terperinci yang berfungsi sebagai panduan resmi dalam proses manufaktur untuk memulai, mengeksekusi, dan mengontrol kegiatan produksi suatu barang atau produk. Nah, dokumen ini juga berisi berbagai informasi penting seperti spesifikasi produk yang akan dibuat, jumlah yang harus diproduksi, jadwal produksi, daftar bahan baku, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang dibutuhkan. Nah, dari kita bisa ke bagian manufacture terlebih dahulu, kemudian pada operation di sini ada manufacturing order. Nah, di sini ya kita dapat guide-nya untuk membuat manufacturing order. Nah, contohnya kita akan membuat uh, cabinet with doors deh. Nah, untuk ini juga ada schedule date-nya, misalkan di sini untuk tanggal 28 ya, beda hari ya. Untuk kuantitinya misalkan ada dua, bill of, bill of material itu. Oh sebentar. Untuk ini kita harus samain aja ya, yang kayak yang tadi. Karena tadi ke manajemen box dan di sini juga sama kemudian manajemen box. Nah ini, nah, di komponen ini kita inputkan lagi eh, komponen-komponen yang tadi ada di bill of material. Contohnya tadi itu ada eh lupa, wood panel ya, wood panel. Sorry, wood panel. Jumlahnya tuh untuk membuat satu ini satu kebenaran sistem 6. Nah, di sini tuh akan scroll, scroll, scroll untuk eh buat juga 10 kemudian dia dapat melakukan print. Di sini saya pilih konsum. Nah, di sini untuk konsumnya jangan lupa di tentang ya. Nah, nah di sini kira komponen seterusnya artinya label ini tersedia. Nah, artinya bisa melakukan eh, bisa langsung melakukan produksi lah, pengerjaan gitu.
Itu tadi untuk manufacturing order ya. Nah, selanjut kita ke pre-order, pre-ordering rules. Nah, pre-ordering rules itu sebuah aturan ya, ya parameter dalam manajemen inventory. Jadi ini tuh kayak otomatisasi gitu untuk melakukan pemesanan ulang stok gitu barang atau material. Sistem ini dirancang untuk memastikan keseimbangan. Fungsinya itu untuk agar eh, penyimpanan dan ketersediaan stok itu seimbang di permintaan pasar, kapasitas Indonesia. Jadi agar stok tuh eh, kapasitasnya itu stabil gitu lah. Untuk melakukan the ordering rules itu ada pada inventory ya. Kalau ada inventory, dalam inventory kita pilih ke bagian ini, gambar produk produk. Nah, misalkan di sini contohnya, eh, contoh di sini bebas saja contohnya ada ini deh, Power Black. Nah, pada bagian sini tuh ada pre-ordering rules. Nah, di sini kita dapat membuat pre-ordering rules baru. Tentunya di sini untuk minimal quantity stoknya yang luas. Nah, untuk, hmm, untuk minimal kuantitinya itu dua dan maksimal stoknya itu kan 10 deh. Artinya ketika stok ini sudah mencapai atau melewati minimum dua ini, maka akan secara otomatis ini eh, eh, capai atau melebihi batas minimum kuantitinya, maka akan secara otomatis melakukan pembelian, dan melakukan pembelian itu tidak lebih dari maksimal si kuantitinya atau stoknya. Jadi untuk beralih selanjutnya forecasting. Nah, forecasting ini eh, digunakan untuk memprediksi berbagai aspek seperti permintaan produk, ketersediaan stok, penjualan, pengeluaran, dan kebutuhan bahan baku untuk diproduksi. Dapat melihat eh,
Atau fitur ini kita perlu install Google Sales. Nah, ini Sales. Nah, senang menggunakan sini bisa ke Sales di sini ke ini sih. Nah, di sini cepat meramalkan ya. Sini ada baca kan penjualan itu pembelian dari bulan September sampai Oktober. Ada discounting, bisa discounting, bisa discounting. Selanjutnya di sini juga ada line chart, ada line chart. Nah, untuk line chart ini ada yang kumulatif, ada yang statik. Nah, di sini juga ada, jadi itu yang graf sekarang untuk pivot, pivot di sini misalkan. Nah, kita juga dapat melakukan custom group di sini, misalkan berdasarkan country, wilayah. Di sini list juga di sini list di pada tampilan list juga kita dapat melakukan custom, bukan customisasi, apa ya, custom graph yang namanya custom graph. Tentunya kita ingin membuatkan berdasarkan filter, berdasarkan kode pos misalkan. Nah, bukan terus di sini misalkan terus, terus, untuk tadi untuk posting maksudnya ada work order. Work order ini yaitu instruksi yang mengarahkan suatu pekerjaan atau proses tertentu yang diperlukan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan suatu produk atau layanan. Nah, dalam konteks Udu ini, order digunakan untuk mengolah dan melacak tahapan produksi, mulai dari pengumpulan bahan baku, penggunaan mesin, hingga pemeriksaan kualitas. Kita kembali ke domain dashboard. Nah, di sini kita akan coba membuat box order ya. Di version dan dashboard. Di sini kita beri pilihan. Dan misalkan di sini itu kayak misalkan harga ini di sini kita akan untuk ordinal jumlah 6
Dan untuk menjadi pengurus sport, jika sudah kita dapat melakukan ini, nah di sini untuk komponen seterusnya available artinya tersedia. Selanjutnya untuk intinya untuk konsumen kita sekarang kita bisa kembali ke menu ordering order. Nah di sini ada flash cabinet dan juga kabel manajemen box yang tadi ya. Nah selanjutnya kita ke bagian fashion kemudian orders. Nah itu kita kembali ke operation, kita kembali ke yang ini deh, yang ini dulu yang ke manajemen box. Nah kita bisa lihat di sini ada work orders. Nah di sini untuk operationnya misalkan di sini operation untuk work center ini contohnya drill station. Nah misalkan kita akan membuat satu itu durasinya misalkan 60 menit atau 1 jam. Oke. Jika sudah kita save, maka di order di sini sudah ada ya kode yang dibuat tadi. Kita lakukan juga untuk lebih lihat di sini, di sini yang tadi itu asli nilai untuk spesifikasinya untuk satu large kabinet itu misalkan 1 jam 5 menit. Sorry. Selanjutnya kita save, kita kembali ke work order. Nah di sini untuk large kabinet ini eh, sudah bisa kita lakukan eh, apa ya, bisa kita aktifkan untuk waktunya untuk kabel manajemen box di sini. Nah maka kabel manajemen box ini seterusnya akan berubah menjadi in progress. Kita lakukan hal yang sama juga untuk large cabinet di sini. Seterusnya ready kita start. Nah maka sistem juga akan berjalan. Jadi itu akan berjalan sampai ekspektasi durasinya itu 60 menit. Kita juga dapat melakukan pause di sini. Misalkan kita ingin pause, ingin melanjutkan lagi, kita dapat klik stop. Nah, misalkan si contoh ini si work center ini atau work order ini sudah selesai, kita dapat uh, klik done. Pak, pengalihan itu sudah selesai. Kita juga dapat melihat dalam view Kanban, dan juga oke, mungkin itu saja untuk sedikit penjelasan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila saya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.